Manga One Piece chapter 1037 diawali dengan memperlihatkan keadaan ibu kota bunga yang masih merayakan perayaan festival api. Dan sebelum perayaan festival api berakhir, para wanita dan anak-anak bersiap-siap untuk menerbangkan lampion api yang mana bertuliskan impian mereka kepada leluhur mereka yang telah berpulang terlebih dahulu ke alam akhirat, dengan harapan agar keinginannya terkabulkan. Saya yakin dari puluhan keinginan mereka yang paling besar adalah keinginan agar terbebaskan dari rezim pemerintahan Shogun Kurozumi Orochi. Sementara itu, di tempat lain, Kaido mulai menggunakan mode mabuknya yang menurut Luffy akan memudahkannya mengalahkan Sang Yonkou. Namun sangkaan Luffy tersebut salah besar, karena ternyata Kaido malah tambah kuat dalam mode mabuknya. Yang artinya Kaido mengakui kehebatan Luffy yang hingga sampai saat ini masih mampu bertahan 1 lawan 1 melawannya. Luffy yang merasa Kaido dalam keadaan lemah langsung melayangkan pukulan andalannya. Akan tetapi, Kaido dengan mudah menghindarinya. Dan tanpa disadari oleh Luffy, ia sudah masuk ke dalam zona jangkauan serangan Kaido sehingga membuat kepala batunya bocor seketika. Yang bahkan efek serangannya mampu menembus bagian paling bawah dari tengkorak gunung Onigashima. Kurasa pertarungan Luffy dan Kaido di tahun ini tidak akan lama lagi mencapai puncaknya. Dengan kata lain, dalam waktu dekat ini, Luffy akan menggunakan jurus barunya dalam menghancurkan tembok besar yang bernama Kaido, yang konon katanya selalu menang jika 1 lawan 1. Sebab, menurut saya, Hosoku haki level atas milik Luffy tidak akan cukup menidurkan sang makhluk terkuat di dunia, yang hingga sampai saat ini Kaido masih memberikan perlawanan cukup sengit kepada Luffy. Dan sejujurnya, saya juga berharap kepada Franky untuk membantu Luffy melawan Kaido. Karena pada saat di Pulau Zou, ia pernah mengatakan bahwa ia akan membuat senjata baru untuk melawan Kaido. Dan sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda Franky memunculkan senjata barunya. Semoga saja Oda tidak lupa dengan statement Franky tersebut. Sebab jika nantinya Kaido kalah tanpa bantuan Franky, maka tuduhan sebagian para fans bahwa Oda tidak konsisten ialah benar adanya. Sementara itu di tempat yang jauh, tepatnya di Mary Joyce, para Gorosei lagi memperbincangkan peperangan yang terjadi di negeri Wano yang masih berlangsung hingga sampai sekarang, di mana mereka tidak peduli dengan nasib Kaido dan Big Mom. Hal ini sejalan dengan visi misi mereka yang ingin melakukan pembersihan besar-besaran, yang salah satunya terhadap para Yonkou. Tapi jika kita berbicara tentang 2 agenda mereka di negeri Wano, menurutku misi mereka akan kembali gagal dalam menginvasi negeri Wano dan menangkap Nico Robin. Berkaca pada rekam jejak Luffy yang selalu berhasil membebaskan negeri-negeri yang mereka selamatkan dari kudeta dan rezim diktator. Terlebih lagi sekarang, pasukan pemerintah dunia lagi dikejar-kejar oleh gajah Zuniza yang siap menghancurkan mereka kapan saja. Adapun dengan Robin, saya yakin ia akan kembali berhasil lolos. Sebab jika ia berhasil ditangkap kembali oleh pemerintah dunia, maka tentunya itu akan menunda perjalanan Luffy ke Pulau Locktail yang sudah berada di depan mata. Dan skenario penculikan tersebut akan membuat para fans bosan melihatnya, mengingat skenario tersebut sudah pernah diterapkan oleh Oda sebelum time skip. Pertanyaannya, jika memang agenda yang mereka canangkan gagal total di negeri Wano, apakah pemerintah dunia tidak memiliki opsi yang lain untuk membayar kesalahan mereka? Tergantung jika memang Kaido kalah dan mati setelah bertarung dengan Luffy. Karena kemungkinannya para CP0 akan mengambil buah iblis milik Kaido yang memang merupakan salah satu buah iblis yang diinginkan oleh pemerintah dunia. Yang setidaknya hal itu akan menjaga reputasi agen CP0 yang notabene-nya adalah agen intelijen terkuat dan terhebat di dunia. Yang juga sekaligus akan membayar kegagalan mereka di negeri para samurai tersebut. Malu dong kalau pulang dengan tangan kosong. Mau ditaruh di mana wajah agen para CP0? Dan munculnya Zuniza di perairan negeri Wano bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab Momo dan Sokuming berada di negeri Wano tak terlepas dari tumpangan darinya. Kurasa pada masa abad kekosongan, gajah Zuniza juga ikut andil dalam menghalangi 20 kerajaan yang ingin menguasai negeri Wano pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan dengan kedatangan Zuniza, para Gorosei lagi membahas tentang buah iblis yang menurut mereka hanyalah sebuah legenda. Pertanyaannya, buah iblis apa yang dimaksud oleh para Gorosei? Jika kita cermati baik-baik dari kalimat mereka, terutama dari awal kalimat, yang mana berbunyi, "Tidak, itu mustahil." Bahkan bagi kita pun buah itu tidak lebih dari sekadar legenda. Dari ucapan para Gorosei tersebut terkesan bahwa buah iblis yang mereka singgung belum pernah diketahui keberadaannya.
sehingga mereka menganggap bahwa buah iblis tersebut hanyalah sebuah legenda. Jadi berdasarkan analisaku itulah yang membuatku merasa bahwa yang dimaksud oleh Gorosei di sini adalah buah iblis yang sekarang diincar oleh Kurohige. Karena ketika Gorosei lagi membicarakan buah iblis, artinya ada seseorang yang melaporkan tentang hal itu seperti peperangan yang terjadi di negeri Wano. Dan laporan tersebut tidak lain tidak bukan berasal dari Akagami no Shanks yang merupakan mata-mata dari pemerintah dunia. Maksud saya satu dari 4 Yonko penguasa lautan. Lantas, buah iblis apa yang diincar oleh Kurohige? Kalau dalam hal ini saya belum tahu, soalnya belum ada bayangannya yang muncul di otakku. Oke. Terus, kalau memang Kurohige lagi mengincar buah iblis yang melegenda, mengapa Shanks tidak langsung saja menghentikannya? Kalau menurut saya, bisa jadi pulau yang dituju oleh Kurohige dalam mengambil buah iblis legenda tersebut adalah pulau kekuasaan pemerintah dunia. Oleh sebab itu, Shanks tidak punya wewenang untuk masuk ke wilayah tersebut. Hal ini semakna dengan apa yang dilakukannya ketika menghentikan Ace untuk mengejar Kurohige, di mana ia menemui langsung Shirohige selaku atasan Ace. Jadi tidak heran jika Kurohige mulai bergerak setelah Shiryu mendapatkan kekuatan buah iblis milik Absalom, yang tentunya akan sangat berguna bagi penyusupannya ke pulau pemerintah dunia tersebut. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.